Yo Ilur, sekarang jam 12.28. Tadi kita sampai di base camp itu sekitar jam 12 berapa ya? Oh ya 11.37 sampai base camp. Terus ngurus simaksi perizinan. Dan sekarang kita lanjut mulai pendakian. Kita hari ini melakukan pendakian ke Bukit Cendono. Bukit Cendono itu termasuk kaki-kaki Gunung Anjas Moro yang jalur pendakiannya baru dibuka tahun lalu, jadi masih terbilang baru ya ini. Yang kemarin ya lumayan viral, tapi ini kita lumayan sepi sih hari ini, kebanyakan TikTok. Dan kali ini aku melakukan pendakian bersama Mas Roni Benjol. Aman Aron? Aman. Udah, kita pendakian berdua aja, karena kalau banyak-banyak kebanyakan cuma jadi wacana. Jadi nggak apa-apa, berdua aja, yang penting budal ya Aron. Estimasi pendakian sekitar 2 jam sampai ke Kutuk Kencur. Ya, Kutuk Kencur kalau nggak salah. Itu puncak tertingginya. Ada 4 pos. Nanti target kita ngecamp di pos 4. Biar kalau summit nggak jauh-jauh. Cuaca hari ini terpantau cerah, tapi sedikit mendung. Oh ya, tadi untuk simaksinya piro Ron? Simaksi ini Mang Ron. 2, 3. Anu nih. Diparkir Nah, ini untuk simaksi per orang 15.000 sama parkirnya 10.000 per motor. Sama ini juga ada surat pernyataan seperti beli tanah ini. Beli tanah buat mendirikan tenda ini. Pernyataan khusus pendaki. Ini juga ada jalur. Udah, itu aja. Terima kasih Mas Roni. Yang kemarin waktu habis raya itu kan sama Nazar rencananya mau mendaki ke sana, cuman di Anjas Moro itu nggak bisa sampai puncak, cuman sampai Bukit Semar. Jadi kita ganti tujuan, akhirnya ke Bekel itu. Sebenarnya ini ada satu teman yang mau ikut ke Cendono ini, tapi nggak jadi, dan akhirnya kita berangkat berdua sama Roni Benjol. Jalur dari base camp ke pos 1 ini, di sebelah ini masih perkebunan warga, jadi jalurnya itu juga jalur warga juga untuk ke kebun, jadi gantian jalurnya. Makanya tadi banyak warga yang berladang cari rumput. Di sini juga masih banyak mata air, ini sumber, jadi nggak usah khawatir kehabisan air. Tapi kalau di atas ya harus turun kalau kehabisan air, jadi usahakan perbekalan air itu cukup untuk pendakian. Sekarang jam 13 pas.
Ini kita menemukan persimpangan antara jalur yang nyebrang sungai sama jalur yang lewat jembatan bambu. Lewat biru nyebrang sungai ya. Nah, kita akan lewat jalur yang penyeberangan sungai biar lebih menantang. Oke. Kalau lewat jalur bambu kan sudah biasa. Kita lewat jalur yang sedikit menantang. Di persimpangan ini juga ada warung, tapi warungnya tutup. Vegetasi di sini masih rapat ya, teduh. Tapi di sini tidak boleh mendirikan tenda. Itu ada tulisannya. Tapi lumayan luas sih. Oke, kita sekarang sampai di jalur penyeberangan sungai. Kita lagi cari jalur. Kat konoran. Nah, ini di depan. Ini kita cari jalur yang sekiranya banyak pijakan biar kita nggak perlu lepas sepatu. Sangat menantang ini. Roni 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 tercebur kawan-kawan. Oh, akhirnya aku tadi lewat jalur yang sebelah sini. Itu banyak bebatuan, jadi bisa buat pijakan. Wih. Gimana Mas Roni? Roni mandi. Tadi Roni lewat yang sebelah sini. Ini mana? Kene yo. Sebelah sini. Kene lo mang, ini kan. Kene ya. Oh ya, tadi Roni lewat sebelah sini. Itu lumayan deras arusnya, terus jarang ada pijakan. Tadi aku lewat yang sebelah sana, yang batu besar itu. Nah, lewat situ. Alhamdulillah aman, terkendali. Basah kuyup. Aman Alon. Oh ya, tadi kita menemukan jamur ini, jamur tiram. Tadi sudah aku coba cicipi, aman ya, mungkin aman lah, nanti akan kita masak. Lumayan buat lauk nanti makan siang atau makan malam. Mantap Aron. Mantap. Setelah menyeberang sungai, nanti ikuti jalur aja, nanjak dikit. Yang penting selama melakukan pendakian selalu perhatikan plakat jalur, sering-sering tolak-tolek. Ini kita masih belum sampai ke pos 1 ini. Sekarang jam 13.20. Ini kita sampai di pos 1.
estimasi dari basecamp ke pos 1 kira-kira, sebenarnya estimasinya itu 40 menit, tapi kita tadi berhenti kita 1 jam. Pendakian santai. Oh iya, untuk jalur sungai tadi itu tidak disarankan waktu hujan ya, karena jalur sungai itu katanya orang basecamp itu sering banjir ya, tiba-tiba banjir gitu. Jadi kalau musim hujan itu tidak disarankan, jadi lebih baik lewat yang jembatan bambu. Mantap. Pos 1 kita istirahat sebentar sama tuker tas. Ini kita sengaja bawa 1 karier sama 1 daypack karena gunungnya nggak seberapa tinggi, terus kita juga cuman semalam sih, nggak ngecamp lama-lama, jadi 1 karier aja cukup, nanti gantian. Oke lah, istirahat sebentar. Mantap. Tiga 13.48 kita dari pos 1 lanjut ke pos 2. Mana bang? Pos 1 kali Pikatan, kali sungai Pikatan penyatu, pemikat. Mungkin pos 1 adalah pemikat dari sungai-sungai, persambungan, pertemuan antara beberapa sungai dan menjadi satu. Ya, itu teori yang turun dari pohon. Dari pos 1 berjalan sekitar 10 menit, 13 menit. Ini hujan mulai turun, tapi ini vegetasi masih rekat, jadi masih aman. Trek menuju pos 2 full nanjak, tapi nggak parah sih nanjaknya, tapi nanjak terus, nggak ada landai sama sekali. Mana Ron? Sekarang jam 14.03, kurang lebih sekitar 15 menitan dari pos 1 sampai di pos 2. Ini juga sedikit gerimis. Mantap, nanjak terus. Begitu sampai pos 2 kita istirahat sebentar, terus hujan semakin deras, jadi kita memutuskan untuk pakai mantel buat jaga-jaga. Trek dari pos 2 menuju pos 3 lebih menanjak daripada trek pos 1 ke pos 2. Aman Ron? Nah. Oke, ini kita lanjut lagi. Nanjak terus. Sekarang hujan sudah reda dan langit kembali cerah ini. Sepertinya hujannya turun ke bawah. Nanti kita di pos 3 akan lepas mantel. Mantap, nanjak terus. Jam 14.37 kita sampai di pos 3. Nanjak terus, gak ada bonus sama sekali. Dari pos 2 ke pos 3 40 menit, kita dari 40 menit dari pos 2 ke pos 3. Mantap. Oke, kita istirahat sebentar, lepas mantel sama minum-minum, terus lanjut.
Mantap. Alhamdulillah dari pos 3 dan ini hujan udah reda dan sinar purnama mulai kelihatan di belakang. Nyore di puncak. Gimana Mas Roni? Aman? Mantap. Di pos 3 ini sepertinya nggak bisa buat ngecamp ya, karena miring, jadi nggak bisa, tidak recommended. Istirahat bentar, nanti kita mungkin 5 menitan lah lanjut menuju camp pos 4. Wih, mantap. Di pos 3 Roni membuka ultimate membuka skill baru, skin zilong. Ngukus guys. Ngukus kemeluk. Setelah istirahat tidak jadi 5 menit, ternyata 10 menit, kita lanjut menuju pos 4 ke camp area. Sinar matahari sudah menyinari, pertanda kalau cerah, dan mungkin insya Allah kita, ya semoga aja ya, kita dapat sunset di camp biar bisa ngopi-ngopi chill santuy bersama Mas Roni Benjol. Waduh, dahsyat. Trek dari pos 3 menuju, mantap lur. View di belakang itu pegunungan Alpen. Pegunungan perbukitan lah, cuman agak ketutup pohon-pohon. Kita coba naik ke atas lagi, nanti siapa tahu lebih landscape. Oke, nanjak dikit, nggak ngaruh. Dari pos 3 menuju camp ini treknya bisa dibilang landai dan mulai terbuka vegetasinya. Kita tadi juga tukar tas gantian. Oke lah, lanjut trek dari pos 3, landai, nanjak dikit, landai, nanjak lagi, terus kita menemukan tempat datar landai, dan view-nya bisa kalian lihat. Mantap. View-nya mantap lur, terbayarkan. Dan ini cuaca juga cerah, udah mulai sore. Mantap nih. Setelah istirahat lumayan lama di batu besar itu, sambil menikmati pemandangan dan selebrasi. Selebrasi apa? Nggak cuma foto-foto aja. Sekarang kita lanjut menuju camp. Oke, mantap. Tidak jauh dari batu besar, treknya nanjak menjejek. Nanjak lagi. Mana Ron? Jam 15.18 kira-kira dari base camp ke puncak Bukit Cendono sekitar 2,5 jam. Itu mendaki ya, kalau tektok ya mungkin 2 jam lah. Kita sudah sampai di puncak Bukit Cendono. Itu dia puncaknya. Ron, puncak Ron, mantap Ron.
Puncak-puncak. Akhirnya. Uh. Aku penasaran puncak Kutuk Kencur itu di mana? Apakah sudah jadi satu sama puncak Cendorno atau sendiri-sendiri? Nah itu aku masih penasaran. Jadi kita coba explore.